Silakan. Sungguh indah cahaya rembulan, bintang-bintang berkelipan di malam hari. Jangan katakan kita umat Islam kalau tidak menjawab salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dan tetap ibu-ibu yang jawab salam sudah mengantuk. Kita ulangi sekali lagi. Ibu-ibu ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang mulia ini, pada malam 27 Ramadan ini, selain daripada rasa ucapan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada detik ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata dapat melihat, nikmat tangan dapat mengapai, nikmat kaki dapat melangkah, nikmat hati dapat merasa. Ada suatu ketika nanti waktu, ada suatu ketika nanti nikmat mata tidak dapat lagi melihat, mulut tidak dapat lagi berbicara, tangan tidak dapat lagi menggapai, kaki tidak dapat lagi melangkah. Maka ketika itu letaklah penyesalan kepada diri kita. Yang namanya kematian. Mati akan datang kepada kita. Tak ketuk pintu dulu, Pak. Ya, tak ketuk pintu dulu. Kapan saja dan di mana saja Allah akan cabut nyawa kita. Kalau ajal kita telah sampai, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di tahun yang lalu, Pak Bu, di tahun yang lalu mereka masih bersama dengan kita, masih bergurau, masih bergembira, apatah lagi mungkin ada ayat dan ibunda kita. Kita masih dapat berkumpul bersama-sama menunggu waktu berbuka. Tetapi hari ini mereka sudah tiada, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita ketika Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini, Pak Bu. Beruntung kita. Tetapi tidak semua orang yang beruntung ketika berjumpa dalam bulan suci Ramadan ini. Karena ada dua kondisi manusia ketika berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah beruntung, yang kedua adalah celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka sebagai hamba yang hamba dan syukur, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat berkaitan salam. Marilah sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita berselawat kepada beliau, dia bermaksud nanti kita termasuk umat-umatnya, di mana ketika itu tidak ada lagi pertolongan, di mana ketika itu tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mukarramah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang mungkin berkesempatan hadir pada malam hari ini, kemudian yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mukarramah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bu, nikmat tak bulan Ramadan ini, Bu? Apa nikmatnya, Bu? Banyak buka-bukanya. Semua makanan ada. Iya, Bu. Kalau jawaban anak-anak, ya, Bu. Tapi kalau jawaban kita, kalau menjawab dengan keimanan yang ada di dalam diri kita, karena perintah puasa itu diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah perintahkan di situ adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika kita jawab dengan keimanan, indah, sungguh indah, sungguh mempunyai kenikmatan yang luar biasa ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Namun kalau tidak kita jawab dengan keimanan, mungkin enak di luar Ramadan lagi, Pak. Di luar Ramadan tak ada halangan, Pak. Makan kita hantam saja, ya. Kemudian di luar Ramadan mungkin berhubungan kita dengan istri kita, silakan di siang hari Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan itu ada halangannya. Di bulan suci Ramadan pada siang hari Ramadan kita tidak boleh bergaul dengan istri kita ataupun berhubungan dengan istri kita. Kemudian tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita perhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada rasa keimanan yang ada di dalam hati kita, maka pada hari ini kita dihadirkan di bulan yang penuh dengan kenikmatan ini. Kemudian bulan Ramadan ini juga dikatakan dengan bulan maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka untuk itu mari kita bermohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berdosa. Pasti ada dosa di antara kita. Maka untuk itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini juga dinamakan bulan Syahrul Quran, di mana bulan Ramadan ini diturunkan awal mula permulaan diturunkannya Al-Quran. Maka silakan kita memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tanpa kita sadari pada hari ini kita sudah berada pada tanggal ini Pak Bu. Tanggal 20 bulan Ramadan ini, Bapak Ibu melaksanakan puasa. Malam 27 puasa Bapak 2 sudah melaksanakan puasa kita 26 hari.
Tanpa terasa sebentar lagi Ramadan tamu agung ini akan pergi meninggalkan kita. Dan hal itu sudah terasa. Di mana masjid-masjid sudah mulai kosong, Pak Bu. Di mana suara lantunan ayat suci Al-Quran setelah hatam Al-Quran itu sudah banyak yang kosong, banyak yang sudah tidak ada lagi. Kemudian dapat kita perhatikan ibu-ibu banyak poika mall dibanding poika masjid. Sebab apa? Sebab tahu lain itu akan dilaksanakan hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak sibuk menanti THR. THR banyak boleh. Jadi kita sibuk dalam kehidupan kita. Semakin hari ataupun semakin penghujung daripada penghujung Ramadan ini, semakin lemah iman ataupun semakin lemah ibadah kita. Maka yang perlu kita laksanakan ataupun yang perlu kita perhatikan, silakan kita memperbanyak ibadah, silakan kita membaca Al-Quran, silakan kita melaksanakan salat tarawih, silakan kita membantu orang miskin, silakan kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi tidak jauh penting, lebih penting adalah kita yaitu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah teguh pendirian, tidak goyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah atas apa yang diberikan kepada mereka ataupun yang didatangkan kepada mereka. Mereka istiqomah. Jadi ketika awal Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah salat tarawih, salat witir, kemudian kita baca Al-Quran, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah berakhirnya Ramadan, di penghujung Ramadan kita mulai melemah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Karena orang yang istiqomah itu adalah orang ketika di awal Ramadan, ketika menyambut Ramadan bersungguh-sungguh dia bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk di dalam bulan suci Ramadan. Maka di bulan suci Ramadan mereka melaksanakan ibadah penuh dengan keimanan dan perhitungan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita, walaupun sedikit amal ibadah yang kita lakukan, yang jelas kita harus istiqomah atas amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi yang lebih baik adalah banyak amal ibadah yang kita lakukan, kemudian kita istiqomah dengan amal ibadah yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadaku suatu nasihat, suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi tentang itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu beriman kamu dengan Allah, kemudian istiqomah kamu dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah kita dengan melaksanakan ataupun anjuran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan kepada kita yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan janjikan kepada kita yaitu surga. Kemudian orang yang istiqomah, maka Allah akan janjikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di akhir-akhir Ramadan ini
Kami mengajak kepada kita semua, mari kita kencangkan ikat pinggang kita singkirkan dengan baju kita, mari kita merapat ke masjid, kemudian kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini lebih baik bagi kita. Karena hari raya Idul Fitri dirayakan oleh orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya dirayakan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, sungguh disayangkan pada hari ini Pak Bu, banyak hari ini Pak Bu, saudara-saudara kita puasa tidak, sholat tidak, dia mengaku seorang muslim, makan di sembarang tempat, tidak menghargai orang yang lagi berpuasa. Hari ini, besok ketika berada pada satu Syawal melaksanakan salat Idul Fitri bersama-sama dengan orang yang betul-betul sungguh-sungguh. Maka untuk itu sekali lagi, mari kita istiqomah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini Ramadan adalah Ramadan yang paling berkesan di dalam kehidupan kita. Karena pada awal-awalnya kita meminta kepada Allah supaya kita disampaikan di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita berdoa kepada Allah, apa kata kita? Minta disehatkan, kemudian dikuatkan iman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah telah mengabulkan doa kita. Kita disampaikan, anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita dapat bergembira, bersukaria, bersukacita dengan teman-teman kita, tetapi belum tahu nanti kita pulang dari sini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka untuk itu sekali lagi, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita beristiqomah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ketika di hari raya Idul Fitri nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika berada di akhir Ramadan ataupun di hari raya Idul Fitri nanti, kita termasuk hamba-hamba Allah yang berada dalam keadaan tiada dosa sedikit pun seperti bayi yang dilahirkan. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.